Assalamualaikum Ibu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya CGP Angkatan 11 ingin wawancara terkait dua pendapat yang berbeda, yaitu menerapkan 3 prinsip dan 9 keputusan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Begitu ya. Iya. Jadi itu yang bisa saya bantu ya, Pak. Iya. Silahkan lanjutkan. Ya, mohon izin Ibu, di sini barangkali ada suatu dilema etika ataupun moral yang dua berbenturan. Apa yang harus nanti akan dilakukan oleh Ibu segi UPTD, SDM, juga sendiri. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana selama ini menghadapi kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral. Jadi pertama-tama saya mengidentifikasi kasus dulu ya, Pak ya. Kemudian saya melakukan pengamatan. Nah, setelah pengamatan itu saya mendengarkan berita dulu tentang kebenaran masalah tersebut. Kemudian saya mengecek kebenaran itu. Seandainya dari kedua belah pihak tadi, setelah kita melakukan cross check, ada yang bermasalah dari salah satu pihak, maka saya akan melakukan cross check lebih lanjut dan tindak lanjut. Tetapi kalau di antara keduanya saling ada kebenaran, berarti kami akan mengadakan, atau saya pribadi akan mengadakan musyawarah. Oke. Nah, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama Ibu nih, Ya. dalam kasus ini di mana ada dua kepentingan, terutama mana yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Saya akan melakukan berdiskusi dengan Dewan Guru itu sebagai warga sekolah. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa nih biasanya yang dilakukan selama ini? Ya seperti tadi, saya mengecek permasalahan tersebut. Setelah mengecek permasalahan itu, maka saya akan menentukan pihak mana saja yang terkait. Kemudian mendiskusikan dengan Dewan Guru. Jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik, buruk, serta aturan yang berlaku. Hal-hal apa saja yang Bu selama yang dianggap oleh Ibu ini dalam pengambilan kasus dalam etika? Saya berdiskusi dengan pihak terkait permasalahan tersebut dengan cara hati-hati, akan memudahkan untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian hal apa saja nih Bu yang merupakan tantangan dalam keputusan dilema etika? Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan, itu tantangan saya nih. Kalau kita sudah bersangkutan dengan perasaan kasihan ini ya. Nah, pada pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit. Bagaimana saya harus memutuskan? Karena melihat dengan rasa kasihan tadi. Itu. Nah, dalam sebuah tatkala atau jadwal tertentu, jadi penyelesaian kasus ini apakah ada jadwal tertentu ataukah bagaimana Bu dalam prosedur yang akan dijalankan? Ya, tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Jadi tidak ditentukan ya Bu? Ya, tidak. Apabila mendesak, maka hal itu langsung diselesaikan. Iya, betul. Karena prioritas Betul. agar kasus tersebut tidak menjabarkan Tidak kesan-kesan. berkepanjangan. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam kasus dilema ini, saya lebih melibatkan Dewan Guru untuk
jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Baik, jadi ketika ada dilema yang sangat riskan, Ya. mana yang benar ataupun yang kasihan. Ya, Nah, jadi ibu tidak memutuskan sendiri. tidak. Jadi Saya melibatkan dewan guru. berkolaborasi dengan dewan sekolah misalkan, ataupun dengan dewan guru, wali kelas, gitu ya, ataupun guru agama. Karena di SD kan tidak ada guru BP ya Bu ya, Tidak ada. adanya guru agama, Ya, ataupun guru yang dituakan seperti betul. itu. Terima kasih, Bu. Nah, dari semua ibu yang sampaikan, pembelajaran apa yang dapat petik dari pengambil keputusan dilema ini? Yang bisa saya petik dari mengambil keputusan ini, semua persoalan saya bicarakan dan saya mencari jalan keluarnya jika berdiskusi dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruknya, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Baik, Ibu. Nanti pelajaran saya sebagai CPP akan mengambil pengalaman dari Ibu, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.